والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الجرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqomah, setelah itu diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada ayat ke-85 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tsumma antum, kemudian kalian, ya haula, wahai mereka orang Yahudi, taqtuluna anfusakum, saling membunuh anfusakum pada diri kalian, wa tukhrijuna, dan kalian mengeluarkan fariqan minkum, sekelompok dari kalian, min diyarihim, dari rumah mereka, tadhaharuna 'alaihim, kalian saling menolong, saling bantu-membantu, ai ta'awanuna 'alaihim, untuk mengalahkan mereka, bil itsmi wal 'udwan, bil itsmi, dengan melakukan kemaksiatan, wal 'udwan ai ad-dzulm, dan kezaliman. Wa ayyatukum usara, dan ketika mereka datang kepada kalian, usara, dengan membawa orang-orang yang ditawan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa ay asya'nu, padahal itu muharramun, diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, mengeluarkan mereka dari daerah atau rumah mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian mengimani sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'din, dan kalian mengkufuri sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidaklah ada balasan orang yang melakukan itu semua dari kalian, orang-orang Yahudi, illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah, dan kelak di hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adab,
mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat dahsyat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lupa terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka di antara ciri khasnya adalah mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian. Jadi kalau ada isi kitab Taurat yang cocok sama mereka, ya diamalno, dilakoni. Tapi kalau isi kitab Taurat tidak cocok sama mereka, ya ditinggalkan. Kalau perlu dirubah isi dan seterusnya. Di ayat ini ada 4 perintah sebetulnya yang mereka diperintahkan di ayat ini sama ayat sebelumnya. Pertama, mereka dilarang untuk membunuh, saling membunuh. Dan kedua, mereka dilarang untuk mengusir orang dari rumahnya atau daerahnya. Yang ketiga, mereka dilarang tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Dilarang untuk saling bantu-membantu di dalam maksiat dan kedzaliman. Kemaksiatan dan kedzaliman dilarang untuk saling membantu di situ. Nah, 3 ini diterjang sama mereka. Kemudian yang keempat, wa ayyufadul usara. Mereka diperintah untuk membebaskan tawanan perang dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi yang ditawan oleh musuhnya, maka di dalam kitab Taurat itu memerintahkan mereka untuk membebaskan orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan mereka. Ini dilakukan. Yang 3 dikufuri, dibuang, tidak dilakukan. Yang 1 dilakukan. Jadi kalau ada yang cocok dilakukan, yang tidak cocok ya ditinggalkan. Ini diantara karakter orang-orang Yahudi. Nah, saat itu Rasulullah SAW ketika sudah hijrah di Madinah, maka peta kehidupan orang Yahudi dan pergerakan orang Yahudi itu jadi morat-marit. Mereka tidak bisa sebebas ketika Rasulullah belum ada di Madinah. Nek Nabi Muhammad SAW ketika belum hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu bebas mereka. Mau provokator sana sini apapun bebas, tanpa halangan ibaratnya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah di Madinah, maka peta pergerakan orang-orang Yahudi menjadi sempit dan terganggu. Nah, ketika belum adanya Islam di Madinah itu kan ada 2 suku yang saling berseteru, bermusuhan, bahkan perangnya itu setiap saat. Perang nggak pernah damai. Ada yang namanya suku Khazraj dan ada yang namanya suku Aus. Suku Khazraj sama Aus ini salah satu penghuni dari kota Madinah. Ada Aus, ada Khazraj dan ada suku-suku yang lain. Cuman Aus sama Khazraj ini berperang terus, musuhan toh. Nah, orang-orang Yahudi mereka terpecah menjadi 2. Ada Yahudi Bani Nadir dan ada Yahudi Qainuqa. Ini golongan pertama, mereka bersekutu dengan suku Khazraj. Kemudian golongan yang kedua dari orang Yahudi yaitu Bani Quraidah. Mereka bersekutu dengan suku Aus. Jadi orang Yahudi ini terpecah jadi 2, ada yang ikut Khazraj, ada yang ikut Aus. Mereka bersekutu dengan sekutunya masing-masing.
Nah, ketika terjadi perang antara Khazraj dan Aus, orang Yahudi ini ikut perang. Orang Yahudi yang ada di Khazraj bantu Khazraj, orang Yahudi yang ada di Aus bantu Aus. Sehingga ketika terjadi pertempuran, ketemulah orang Yahudi sama Yahudi. Mereka saling bunuh, saling menawan, saling mengusir, yang menang diusir, yang kalah. Nah, di sini ketika mereka ditanya, kenapa lima tuqatilun, kenapa kalian saling berperang antara sesama Yahudi? Padahal itu Khazraj sama Aus itu urusan mereka sendiri. Kok ini ada Yahudi yang ikut nimbrung, ikut bantu Khazraj, ada yang ikut bantu Aus. Akhirnya sesama orang Yahudi bertempur, berperang, bunuh-bunuhan. Ketika mereka ditanya seperti itu, apa jawabannya? Nahnu khulafa'uhum fala budda lana minal qital ma'hum. Iya, kami sudah bersekutu dengan sekutu kami, ya kami bantu teman kami. Kami bantu CS dan sekutu kami. Nah, disitulah Allah SWT mengingatkan kepada mereka. Padahal di kitab Taurat itu sudah jelas mereka dilarang untuk saling membunuh antara sesama Yahudi, saling mengusir sesama Yahudi, dan dilarang pula untuk membantu di dalam kemaksiatan dan kezaliman. Nah, ketika sudah terjadi pertempuran, otomatis ada yang kalah, ada yang menang. Kalau ada yang kalah, otomatis juga ada orang Yahudi yang ditawan. Nah, setelah ditawan, niku dibebaskan sama mereka orang-orang Yahudi yang menang. Contoh, misal Khazraj ini menang, akhirnya orang Yahudi yang ikut Aus ditawan di sini. Nah, nanti kalau sudah ditawan di sini, dibebaskan oleh orang Yahudi yang ikut di sini. Nah, ini kan lucu. Mereka yang menyebabkan pertempuran, akhirnya saudara mereka sesama Yahudi ditawan, mereka pula yang membebaskan. Ini sakarepe dhewe wong Yahudi ini. Nah, ketika sudah pertempuran itu sudah selesai, mereka sendiri yang membebaskan bangsa Yahudi yang jadi lawannya sendiri. Nah, karena itu di sini Asy-Sya'rawi ini seorang pakar tafsir dari Mesir mengatakan orang Yahudi itu punya karakter menjadi sumber kerusuhan. Ya enggak semua, tapi karakter kebanyakan orang Yahudi itu begitu. Lihat bagaimana sampai sekarang Palestina, Israel damai, nanti yang ngobong-ngobong yang mulai lagi untuk tempur, ya pasti Israel, pasti Yahudi. Tidak ada ceritanya orang Palestina dulu yang memulai mengingkari perjanjian, tidak ada. Dalam sejarah ada, kalau sudah damai sama Israel, nanti yang melanggar Israel dulu, orang Yahudi dulu. Memang begitu. Mereka itu punya karakter kalau sudah damai ayem, ini kayak tangannya gatel, wah kok kalau perang pengen perang ya orang Yahudi. Akhirnya dikompor-kompori biar perang lagi. Begitu juga di zaman Nabi, Aus sama Khazraj sudah damai, dikompor-kompori sama Yahudi, biar dua suku ini perang lagi. Kalau sudah damai, dikompori lagi biar perang lagi. Terus seperti itu sampai peperangan antara Aus dan Khazraj ini berlangsung sekian ratus tahun, perang abadi sudah. Anaknya terus perang putu nih, bahkan turunan keberapa sudah, sekian ratus tahun. Mereka baru berdamai ketika Aus dan Khazraj ini sama-sama masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Kemudian dua suku besar yang berseteru selamanya ini pun akhirnya damai di tangan Rasulullah SAW. Ini orang Yahudi suka ngompori, bahkan orang Yahudi itu pula yang mana mereka lah yang membuat sekte komunisme. Jadi komunis nggak kenal Tuhan itu ya dari orang Yahudi. Kemudian roksamaliyah alias kapitalisme, yang kaya nindas yang miskin, yang kaya semakin kaya, dan seterusnya. Itu juga orang Yahudi awalnya yang menciptakan itu. Semua hiruk pikuk kerusakan di muka bumi ini rata-rata kebanyakan dalangnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka ingkar terhadap kitabnya sendiri, kitab Taurat. Nah, karena itu hati-hati dengan orang-orang Yahudi dan strategi mereka, baik dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Maka kalau di bidang ekonomi ada umat Islam
yang membuat produk-produk Islam yang diproduksi oleh umat Islam, maka dukung beli produk-produk yang tidak berafiliasi, tidak punya hubungan dengan orang-orang Yahudi. Karena kalau mereka sudah pegang uang kaya, akhirnya membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu biasanya seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi ketika itu terbelah jadi dua. Ada yang ikut Aus, ada yang ikut Khazraj. Kenapa kok mereka bisa terbelah jadi dua? Kok enggak jadi satu aja? Ini menunjukkan mereka itu bersekutu kepada kelompok yang dianggap mereka menguntungkan. Walaupun nanti musuhan dengan saudaranya sendiri, tidak apa-apa, itu semboyan mereka, penting menguntungkan, tidak ngurus wis. Mau perang terhadap sesama Yahudi atau tidak, penting menguntungkan. Mereka siap untuk bersekutu, bahkan siap membunuh saudara sebangsanya sendiri. Jadi orang Yahudi itu orang-orang yang tegelan, bahkan dengan sesama Yahudi, bahkan dengan sesama bangsanya sendiri. Karena itu ini sifat yang sangat jelek, mengkhianati bangsa sendiri demi meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya masing-masing. Orang-orang Yahudi mereka terpecah itu ya karena kepentingan, karena keuntungan duniawi yang ingin mereka dapatkan. Akhirnya mereka saling membantu bil itsmi wal udwan, bantu dalam kemaksiatan, bantu di dalam kezaliman. Mereka paling soft awal sudah, penting menguntungkan dalam segi duniawi, menguntungkan dalam urusan pribadi atau kelompoknya, udah mau maksiat, mau kezaliman, bahkan mau membunuh berapa juta orang kayak di Palestina, tidak ngurus. Penting kepentingan duniawi mereka tercapai. Karena itu Al-Quran menyebutkan bil itsmi wal udwan. Bil itsmi itu maksiat, wal udwan kezaliman. Kemaksiatan dicampur sama kezaliman. Maka menurut tafsir As-Sam'ani ini menjadi al-mubalaghah fid dzulmi. Kalau sudah kemaksiatan sama kedzaliman ini diracik, dicampur jadi satu, itu menunjukkan kedzaliman yang sangat dahsyat. Dolim yang di atas kedzaliman sudah, dolim yang begitu memuncak. Dan kita lihat sendiri orang Yahudi sekarang ini bagaimana kedzaliman mereka. Dolimnya nemen, bayi, mau anak-anak, mau perempuan, dibunuh ya dibunuh, dibom ya dibom, tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Seakan-akan mereka tidak punya rasa beri kemanusiaan, dan seakan-akan mereka bukan manusia. Kenapa? Karena lihat manusia yang seperti itu, bayi dan tidak ada rasa kasihan sama sekali. Inilah bil itsmi wal udwan. Kemaksiatan dan kedzaliman yang sudah tercampur, maka akan menjadi puncak kedzaliman. Kenapa? Menjadi kedzaliman yang bertumpuk-tumpuk dan kedzaliman yang paling dahsyat. Waliyadzubillah min dzalik. Ini perilaku orang-orang Yahudi. Karena itu di dalam sejarah sendiri pun mereka orang-orang Yahudi itu sebetulnya bukan hanya di zaman sekarang mendolimi orang-orang, dolimi umat Islam di Palestina, bahkan juga dolimi umat yang lain yang ada di Palestina, yang Nasrani dan lain-lain, semuanya kena. Orang Yahudi itu nggak ngurus. Tapi mereka kedolimannya bukan hanya di zaman sekarang, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW saat di Madinah, tapi sebelum jauh dari itu mereka juga kedoliman, mereka saling membunuh dan lain-lain karena kepentingan duniawi. Itu sudah menjadi darah daging mereka. Sampai-sampai Imam Malik bin Dinar niku menyebutkan, dulu di Bani Israel orang-orang Yahudi itu terjadilah paceklik, nggak ada turun hujan sama sekali, sampai benar-benar kering kerontang, parah, nggak ada air, benar-benar nggak ada air. Akhirnya mereka saat itu keluar untuk, kalau bahasa sekarang, istisqa, minta supaya diturunkan hujan oleh Allah dengan salah satu nabi mereka. Dan Israel kan nabinya wakil. Mereka akhirnya berdoa itu, minta bareng sama nabinya. Maka saat itu Allah SWT memberikan wahyu terhadap nabi saat itu. Innakum takhrujuna ilayya bi abdanin najisah wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima
wa mala'tum butunakum minal haram al-an qad istadda ghadabi 'alaikum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Sesungguhnya kalian keluar ke sini minta hujan kepada aku dengan membawa tubuh-tubuh yang najis, yang kotor. Apa itu kotorannya? Kalian mengangkat tangan padahal tangan kalian telah mengalirkan darah sesama kalian. Sebab saat itu paceklik gara-gara kedoliman yang merajalela, mereka saling membunuh. Wa mala'tum butunakum minal haram, dan perut kalian dipenuhi dengan yang haram. Al-an qad istadda ghadabi 'alaikum, sekarang murkaku telah benar-benar memuncak kepada kalian. Dan tidaklah tambah kalian dari aku kecuali tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Ini wahyu dari Allah yang disampaikan kepada salah satu nabi yang saat itu ikut berdoa di situ. Enggak turun hujan karena sudah kedoliman yang merajalela, saling bunuh, saling menjatuhkan, saling mengusir. Itu sudah jadi karakter mereka. Pengennya urip dhewe, wis penting aku paling kaya, paling sugih, nggak peduli tetangga saya, kalau perlu yang jadi saingan tak singkirkan, bahkan nggak peduli saudara sendiri, nek saingan singkirkan. Ini karakter orang Yahudi, pengen menang dewe, pengen sugih dewe, kalau bahasa ini pengen urip-urip dewe. Nek disaingi wong, ada orang usaha sama seperti dia, oh harus dihancurkan orang itu, harus disingkirkan orang itu. Ini orang-orang Yahudi. Itu sudah jadi karakter kebiasaan mereka sampai terjadi paceklik seperti itu, enggak turun hujan dan Allah tambah marah terhadap mereka. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, ini disebutkan di kitab Ihya, itu meriwayatkan saat pacekliknya Bani Israel itu pernah juga tertimpa sampai 7 tahun. 7 tahun tidak ada hujan sama sekali, air tidak ada sama sekali, kering kerontang. Air tidak ada kecuali sangat sulit carinya. 7 tahun nggak hujan, bayangkan. Kita orang ini pirang bulan, 6 bulan misalnya, setengah tahun, apalagi setahun, nggak turun hujan itu loh, kering semuanya. Cari air sudah sulit, sungai mulai surut dan seterusnya. Ini sampai 7 tahun. 7 tahun saat itu terjadi paceklik sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hatta akalul maitah minal mazabil wa akalul atfal. Sampai orang-orang Yahudi saat itu memakan bangkai-bangkai yang ada di sampah-sampah itu. Saking gak ono ning panganan. Hewan-hewan banyak yang mati. Biasanya buru hewan buat, kalau bahasa sekarang disembelih, nah saiki engko payah korban digawe korban, tapi ndak ono hewan-hewan banyak yang sudah mati, bangkai-bangkai berserakan. Mereka sampai makan bangkai-bangkai itu. Wa akalul atfal, dan sampai saking parahnya hewan-hewan bangkai-bangkai sudah enggak ada, anak mereka sendiri dimakan. Cah cilik-cilik itu dipangan. Karena darurat, lapar yang benar-benar lapar. Dan itu terjadi. Kalau ada orang misalkan tenggelam di laut, dia naik kapal berdua, bertiga seperti itu, akhirnya ada yang mati satu, nggak ada makanan, dimakan itu bangkai manusia. Yang seperti itu bisa terjadi karena memang benar-benar sudah kelaparan yang nggak bisa ditahan lagi. Ini sampai diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, saat itu kaum Bani Israel kena paceklik 7 tahun, bahkan sampai memakan anak-anaknya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Akhirnya mereka saat itu keluar semuanya menuju salah satu nabi mereka untuk minta berdoa, minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada mereka, "Lau masyaitum ilayya bi aqdamikum hatta tuhfa rukabukum." Andaikan kalian berjalan kepada aku dengan ke telapak kaki kalian sampai lutut kalian itu terpotong-potong. Wa tablughu aydikum anana sama, dan tangan kalian tengadahkan ke langit minta turun hujan sampai andaikan tangan kalian sundul langit. Wa taqillu alsinatukum anid du'a, dan kalian minta ya Allah turunkan hujan sampai ke suara kalian habis, keluh lisan kalian habis sudah suara kalian. Saking banyaknya meminta, fa inni la astajibu lakum da'iya
maka ketahuilah sesungguhnya aku Allah tidak akan mengijabah satupun doa dari kalian orang-orang yang berdoa. Wala arhamu lakum baqiyah, dan aku gak akan merahmati yang menangis dari kalian. Hatta taruddul madzalim, sampai kalian mengembalikan kedoliman antara kalian ila ahliha, kepada pemiliknya. Kalau kalian mau bertobat, saling memaafkan dan saling mengembalikan kedoliman. Yang pernah ngambil hartanya tetangga, kembalikan. Yang pernah ngambil hartanya orang, kembalikan. Kalau kedoliman antara kalian, kalian sudah lunasi, kalian bayar, kalian kembalikan, baru aku akan terima doa kalian. Jadi menunjukkan apa? Bani Israel itu kedoliman itu memang sudah jadi budaya. Bahkan mereka mendolimi terhadap sesama sukunya sendiri. Sama sukunya sendiri loh, apa tegel. Apalagi sama yang lain. Makanya jangan heran orang Yahudi Israel seperti itu sifat karakternya, gak punya belas kasihan sama sekali. Sampai-sampai ada kata-kata nih, kalau simpati sama Palestina gak harus jadi umat Islam, cukup jadi manusia. Manusia wes, gak usah jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Gunakan hati nurani manusia, lihat bagaimana keadaan Palestina. Pasti iba, pasti kasihan. Nek jenenge menungso sing duwe naluri menungso ngerti wong koyo ngono mesti kasihan. Tapi lihat bagaimana orang Yahudi yang jadi pelaku pengeboman, pembunuhan itu, mereka tidak ada belas kasihan sama sekali. Malah diterusno, malah ditambahi bome, malah ditambahi kedolimannya. Waliyadzubillah. Dan ini memang karakter orang-orang Yahudi. Mereka adalah nomor satu di dalam kedoliman, bil itsmi wal udwan. Maka orang-orang yang seperti orang Yahudi, mereka selalu bermaksiat dan mendolimi antara sesama. Maka orang seperti ini diancam oleh Allah mendapatkan khizyud dunya wa asyadul adab fil akhirah. Dalam ayat di sini, wa may yaf'alu fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang dolim ya kelihatannya menang, ya kelihatannya hebat, tapi ketahuilah sebentar lagi Allah akan membalas mereka orang-orang yang dolim, dan mereka akan terhina dalam kehidupan dunia, dan kelak di hari kiamat mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Waliyadzubillah. Dan Allah tidak akan pernah melupakan kedoliman dan segala sesuatu yang dilakukan. Nah, karena itu jangan sampai kita jadi orang yang dolimin itu kebelabasan. Nah, kita pernah dolim, segera minta maaf, segera kembalikan. Kalau kita kembalikan, takut orangnya marah. Oh, saya dulu pernah maling ayam, terus terang tak balik, no, Pak, dulu yang maling saya. Dia bisa marah, maka kembalikan diam-diam, tidak apa-apa. Atau kalau orangnya sudah nggak ada, kembalikan hak itu dengan cara apa? Disodakohkan. Sodakoh, uangnya tak balik, no, saya dulu pernah curi punya si fulan, pernah tak curi, mau tak kembalikan, tapi nggak tahu di mana dia sekarang, masih hidup apa tidak diketahui. Maka yang seperti itu sebagian ulama mengatakan kembalikan dengan cara sodakohkan dan niatkan, ya Allah ini hartanya si fulan saya kembalikan lewat sodakoh, pahalanya catat di buku catatan amal si fulan yang dulu saya ambil itu. Ada cara seperti itu. Walhasil intinya jangan sampai kita jadi orang dolim, apalagi orang dolim yang kebelabasan sama seperti orang-orang kaum Bani Israel. Bahaya, itu bisa mewariskan kehinaan di dunia dan siksa yang begitu dahsyat kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai akhirnya terakhir nih, orang Yahudi yang Bani Quraidah yang mereka dolim itu kelihatan, hinanya mereka di zaman Nabi Muhammad itu kelihatan. Mereka terusir, terbunuh dari banyak yang terbunuh dan tertawan, itu Bani Quraidah. Kemudian Bani Nadir, mereka terusir dari tempatnya. Jadi mereka yang memprovokasi perang, dolim, itu orang Yahudi semuanya, dua-duanya, baik dari kubu Aus atau Khazraj, dua-duanya terkena kehinaan di dunia. Ada yang tertawan, ada yang terusir dari bangsa orang Yahudi, dan kelak di akhirat siksaan Allah jauh lebih dahsyat. Waliyadzubillah. Dan terakhir kesimpulan, pertama, orang-orang Yahudi itu adalah sumber kerusakan di alam semesta ini. Komunisme, kapitalisme, penjajahan, dolim, itu kebanyakan, bukan semua orang Yahudi bukan, tapi kebanyakan adalah sumbernya dari orang-orang Yahudi, kerusakan di dunia ini. Kemudian yang kedua, orang Yahudi itu mereka itu bisa saling membunuh terhadap sesama bangsanya sendiri, bisa terpecah sesama bangsanya sendiri, asal kepentingan duniawi bisa mereka raih.
Maka jangan sampai kita tiru seperti itu. Gara-gara urusan duniawi akhirnya kita sesama bangsa, sesama sedulur malah pecah karena urusan duniawi. Kemudian yang ketiga, raddul madzalim wa tahdzir. Jangan sampai kita melakukan kedzaliman terus-menerus, berhenti dan bertobat sama Allah. Karena kedzaliman itu bisa menjadikan kemurkaan, kehinaan di dunia sampai nanti di akhirat akan dijanjikan oleh Allah siksaan yang dahsyat. Waliyadu billahi min. Dari kurang lebih minta maaf dan ini wassalamualaikum.